negara yang dulu dihancurkan oleh konflik, yang pernah diremehkan, yang sering dianggap belum siap, akan berdiri di panggung dunia. Tahun 2029, Timor Leste tidak lagi hanya penonton, ia akan menjadi pemimpin ASEAN. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah Timor Leste mampu, tapi apakah dunia siap melihat kebangkitan Timor Leste? Untuk memahami apakah Timor Leste mampu memimpin ASEAN pada tahun 2029, kita harus kembali ke masa lalu. Timor Leste bukan negara yang lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari penderitaan, dari perjuangan panjang, dari darah dan air mata rakyatnya, dari penjajahan hingga konflik, hingga akhirnya merdeka pada tahun ke-2002. Banyak negara di dunia lahir dengan infrastruktur lengkap. Timor Leste tidak. Banyak negara tumbuh dengan stabilitas, tapi Timor Leste harus membangun semua dari nol. Tapi justru karena itu, Timor Leste memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli. Mental bertahan hidup, semangat persatuan, keberanian untuk bangkit. Dan inilah fondasi dasar yang akan menjadi kekuatan bagi Timor Leste ketika memimpin ASEAN di tahun 2029. Menjadi ketua ASEAN bukan hanya simbol. Ini adalah memimpin pertemuan negara-negara besar, mengatur arah kebijakan regional, menjadi wajah Asia Tenggara di dunia. Dan di tahun 2029, Timor Leste akan berada di posisi itu. Bayangkan, negara yang dulu berjuang untuk diakui, sekarang memimpin kawasan dengan ratusan juta penduduk. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari diplomasi yang konsisten, komitmen untuk berkembang. Ini adalah momen sejarah. Tapi kita juga harus jujur, perjalanan ini tidak mudah. Timor Leste masih menghadapi banyak tantangan. Infrastruktur yang belum sepenuhnya siap, keterbatasan sumber daya manusia, tapi inilah kenyataannya. Tidak ada negara yang sempurna saat pertama kali memimpin. Semua negara besar pun pernah belajar, dan Timor Leste juga sedang dalam proses itu. Yang membedakan adalah tekad untuk tidak menyerah. Apa yang sering tidak dilihat orang? Timor Leste memiliki kekuatan yang tidak terlihat, yaitu 1. Rakyat yang kuat. 2. Terbiasa menghadapi kesulitan. 3. Tidak mudah menyerah. 4. Identitas nasional yang kuat. 5. Persatuan yang terbentuk dari sejarah. 6. Kemauan untuk belajar. 7. Terbuka terhadap kerjasama internasional. Dan 8. Visi jangka panjang, investasi masa depan, pembangunan berkelanjutan. Ini bukan kelemahan, ini adalah fondasi kekuatan. Untuk negara-negara ASEAN, ini bukan tentang memberi kesempatan kepada Timor Leste. Ini tentang membangun kawasan yang lebih adil, memberi ruang bagi semua negara untuk tumbuh, membuktikan bahwa ASEAN benar-benar inklusif. Jika ASEAN kuat, itu bukan karena satu negara, tapi karena semua negara maju bersama. Untuk rakyat Timor Leste, tahun 2029 bukan hanya milik pemerintah. Ini milik kita semua. Anak muda yang sedang belajar, pekerja yang berjuang setiap hari, masyarakat Timor Leste yang di luar negeri, semua yang percaya pada masa depan negara ini. Dunia akan melihat kita. Dan saat itu tiba, tidak boleh takut, tidak boleh ragu, karena kita akan tunjukkan bahwa Timor Leste bukan negara lemah, tetapi negara yang sedang bangkit. Dulu, Timor Leste berjuang untuk didengar. Hari ini, Timor Leste mulai diperhitungkan. Dan pada tahun 2029, Timor Leste akan memimpin ASEAN. Bukan karena belas kasihan, tapi karena layak, bukan karena kecil, tapi karena kuat. Dan saat dunia bertanya, siapa Timor Leste yang sebenarnya? Maka jawabannya sederhana. Kami adalah bukti bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia. Tapi apa keuntungan yang didapatkan Timor Leste ketika memimpin ASEAN? Pertanyaan ini penting, karena banyak orang pikir memimpin ASEAN
cuma simbol. Padahal untuk Timor Leste, tahun 2029 bisa jadi titik lonjakan besar. Berikut ini adalah keuntungan yang benar-benar akan didapatkan Timor Leste. 1. Pengakuan dunia atau global recognition. Saat menjadi ketua ASEAN, Timor Leste otomatis jadi pusat perhatian internasional. Semua pemimpin Asia Tenggara akan datang ke Timor Leste. Negara besar seperti Amerika, China, Jepang, dan negara besar lainnya akan ikut berpartisipasi. Media global akan datang meliput. Ini berarti bahwa Timor Leste naik dari negara kecil jadi aktor penting di panggung dunia. 2. Lonjakan investasi asing. Ketika sebuah negara memimpin ASEAN, investor mulai percaya. Bisnis melihat peluang baru. Proyek infrastruktur dipercepat. Efek dari ini akan lebih banyak perusahaan masuk. Lapangan kerja bertambah. Ekonomi bergerak lebih cepat. Ini bukan teori, tapi negara lain sudah merasakan efek ini saat jadi ketua ASEAN. 3. Percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk jadi tuan rumah KTT ASEAN, Timor Leste harus siap. Bandara ditingkatkan, hotel dibangun, jalan diperbaiki, sistem transportasi diperkuat. Hasilnya bukan cuma untuk acara 1 tahun, tapi jadi aset jangka panjang untuk negara. 4. Kekuatan diplomasi naik drastis. Sebagai ketua ASEAN, Timor Leste memimpin rapat regional, menjadi penengah konflik, menentukan agenda kawasan. Ini membuat Timor Leste punya suara lebih kuat dibanding sebelumnya. 5. Peningkatan sumber daya manusia. Untuk memimpin ASEAN, negara harus siap. Diplomat dilatih, aparatur negara ditingkatkan, generasi muda dilibatkan. Dampaknya bukan cuma 2029, tapi kualitas sumber daya manusia naik untuk masa depan. 6. Pariwisata meledak. Saat KTT ASEAN berlangsung, ribuan delegasi datang, media internasional meliput, dunia mulai penasaran dengan Timor Leste. Ini bisa jadi titik awal. Boom! Pariwisata. 7. Kesempatan menentukan arah kawasan. Sebagai ketua ASEAN, Timor Leste bisa mengangkat isu negara kecil, fokus pada pembangunan inklusif, membawa perspektif baru ke ASEAN. Ini kesempatan langka. Dari dulu hanya mengikuti, sekarang jadi penentu arah. Jadi, memimpin ASEAN bukan sekadar kehormatan. Untuk Timor Leste, ini adalah kesempatan mempercepat pembangunan, kesempatan menaikkan posisi global, dan kesempatan membuktikan diri. Dan yang paling penting, kesempatan mengubah cara dunia melihat Timor Leste.